Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Alia dari kelas 6 CEPAI. Hari ini saya akan mengajar mengenai statistik. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke perhitungan, marilah kita bersama-sama memahami apa itu statistik. Statistik menurut para ahli, salah satunya statistik menurut Subhana DKK tahun 2000 bahwasannya statistik adalah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram, tabel atau daftar gunanya untuk apa? Untuk menggambarkan suatu persoalan. Nah, selanjutnya statistika. Apa itu statistika? Statistika menurut Supranto merupakan, bedanya dengan statistik, statistika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai cara atau metode pengumpulan, penyajian, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dilakukan secara menyeluruh. Kemudian variabel adalah variasi dari objek penelitian. Variasi objek penelitian yang divariasikan secara umum. Contohnya tinggi badan, kemudian berat badan, dan lain-lain. Sedangkan populasi adalah menurut Widianto 2004-85, populasi adalah sekumpulan atau sekelompok subjek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian.
Sedangkan sampel menurut Gulo halaman 78 tahun 2010, sampel adalah bagian dari populasi sampel memberikan gambaran yang benar mengenai populasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pertama yang kita akan cari jalan mean. Tentukan mean dari kata kelompok berikut ini. Nah, jika ingin mencari mean, kita tambahkan kotak di sini, kolom di sini. Di sini kita cari nilai tengahnya, X. Mencari nilai tengah 50 ditambah 54 dibagi 2 menjadi 52. 55 tambah 59 dibagi 2 menjadi 57. 60 ditambah 64 dibagi 2 menjadi 62. 65 tambah 69 dibagi 2 menjadi 67. 70 tambah 74 dibagi 2 menjadi 72. 75 tambah 79 dibagi 2 menjadi 77. Lalu untuk mencari rata-rata atau X bar, kita harus kalikan frekuensi dengan nilai tengah atau F dikali X. F dikali X 4 kali 52 sama dengan 208. 6 dikali 57 sama dengan 342. 8 dikali 62 sama dengan 496. 10 dikali 67 sama dengan 670. 8 kali 72 sama dengan 576. 4 dikali 77 sama dengan 308. Hasil dari ini kita totalkan menjadi 2600. Pertama-tama kita cari X bar atau rata-rata. X bar rumusnya sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F sama dengan sigma Fx ialah 2600 kemudian dibagi sigma F yakni 40, hasilnya 65. Selanjutnya kita akan mencari modus. Dari tabel yang tadi, tinggal kita lihat frekuensi yang paling banyak, yaitu di kelas 65 sampai 69, yakni sebanyak 10 kali, 10 frekuensinya. Berarti modusnya di sini. Nah, di sini modusnya. Lalu yang diketahui, luas modus sama dengan tepi bawah 65 dikurang rumus tepi bawah 65 kurang 0,5 sama dengan 64,5. Kemudian D1 nya sama dengan 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. D2 sama dengan 10 kurang 8 10. Saya ulang, D1 dapat dari sini 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kemudian D2 10 dikurang 8 juga sama dengan 2. C itu rentang atau interval. Kita hitung dari 65 sampai 69. 65, 66, 67, 68, 69. Ada sebanyak 5 kali C, maka C sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari modus.
Modusnya mencari modus. Rumus modus sama dengan mo sama dengan L mo tambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Kita masukkan L nya 65 kurang 0,5 sama dengan 64,5 ditambah D1 nya ialah 2 per D1 2 tambah 2 dikali C atau interval 5 sama dengan 64,5 ditambah 2 per 4 kali 5. Lanjut ke sini 64,5 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10 per 4 sama dengan 64,5 3 tambah 2,5 sama dengan 64 ditambah 2,5 64 64 ditambah 64,5 tambah 2,5 hasilnya 67. Maka inilah modusnya. Selanjutnya kita akan mencari median. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Iya. Nah, untuk mencari median, kita cari frekuensi kumulatif atau FK. Cara mencarinya ialah 4 kita taruh di sini, 4 tambah 6 sama dengan 10, kemudian 10 ditambah 8 sama dengan 18, 18 tambah 10 sama dengan 28, 28 tambah 8 sama dengan 36, 36 tambah 4 sama dengan 40. Lalu kita akan mencari median. Mencari median itu rumusnya kalian 1/2 N-nya berapa? 40. Hasilnya 20. Kita cari diketahui luas median sama dengan di sini hasilnya 20. Maka 20 ini terletak di kelas 65 sampai 69, maka disinilah mediannya. Median. Oke. Maka kita cari 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Kemudian mencari frekuensi kumulatif mediannya, yakni terletak di angka 18. Frekuensi kumulatif mediannya ialah 18. Kemudian frekuensi median dapatnya dari mana? Dari sini.
Frekuensi mediannya ialah 10. C intervalnya ialah 5. Lanjut ke sini. Median sama dengan luas median tambah 1/2 N dikurang FK median per Fmin dikali C. Kita masukkan luas mediannya ialah 64,5 ditambah 1/2 kali N ialah 1/2 kali 40. 1/2 kali 40 dikurang FK median ialah 18 per F frekuensi median ialah 10 dikali 5. Pastikan 64,5 ditambah 40 bagi 2 sama 20. 20 kurang 18 per 10 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 20 kurang 18 2 per 10 kali 5 sama dengan 64 kali 5 tambah 2 kali 5 10 per 10 sama dengan 64,5 tambah 1 sama dengan 65,5. Maka hasil mediannya ialah 65,5. Kemudian tentukan soal berikutnya, kemudian tentukan Q1, D5 dan P20. Pertama-tama kita cari Q1. Sini sudah ada soalnya. Untuk mencari Q1 kita buat tabel terlebih dahulu. Buat tabel lagi di sebelah sini. Sini kita isi nomor. Sini kita isi soal 50 sampai 54 atau diameter kita. Selanjutnya di sini kita isi 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, 55 sampai 59 dengan frekuensi 6, 60 sampai 64 dengan frekuensi 8, 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Kita totalkan semuanya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 ialah 40. Maka jumlah frekuensinya adalah 40. Lalu kita cari frekuensi kumulatif atau FK. Caranya 4 kita pindahkan ke sini. Kemudian 4 ditambah 6 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 10 28, 28 ditambah 8 36, 36 tambah 4 sama dengan 40. Lalu untuk mencari Q1 kita cari Q1 nya sama dengan 1/4 dikali N. N itu banyaknya data, sama dengan 1/4 dikali 40. Karena banyaknya data 40. 40 bagi 4 10. 10 kali 1 10. Maka kuartil 1 atau Q1 nya ada di kelas interval 55 sampai 59. Saya kolom. Oke. Di sini letak Q1 nya. Lalu kita minta diketahui apa saja. Pertama, LQ1 sama dengan, kita cari tepi bawah dari kelas interval 55 dengan cara 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian FKQ1 sama dengan, kita lihat atas dari frekuensi kumulatif 10 ialah 4. Kita sini tulis 4.
Kemudian FQ1 atau frekuensi kuartil 1 kita lihat di samping 10 atau di frekuensi 6. Kalau kita tulis ini 6. Intervalnya atau C-nya kita hitung dari 55 sampai 59. 55, 56, 57, 58, 59 ada 5. C-nya ada 5, intervalnya 5. Lalu kita masukkan rumus. Q1 sama dengan LQI tambah 1/4N dikurang F frekuensi kumulatif QI per frekuensi kuartil I dikali J. Masukkan LQI-nya itu atau LQ1-nya ialah 54,5. Lalu 1/4N-nya kita masukkan, ditambah, jangan lupa 54,5 ditambah 1/4N-nya masukkan 40 kurang frekuensi kumulatif kuartil I di sini ialah 1, kan diminta Q1, maka I di sini ialah Q1. Frekuensi kumulatif I atau frekuensi kumulatif 1 itu terletak di 4. Mohon maaf, ya, frekuensi kumulatif I ialah 4 dikurang frekuensi kuartil 1 ialah 6 dikali interval adalah 5. Lanjut, 54,5 ditambah 1/4 kali 40 ialah 10 dikurang 4/6 kali 5. 54,5 ditambah 10 kurang 4 6 6/6 kali 5. 54,5 ditambah 1 dalam kurung 1 kali 5. 54,5 tambah 1 kali 5 ialah 5, maka hasilnya ialah 59,5. Maka disinilah hasil Q1-nya, yakni 59,5. Mencari D5. Untuk mencari D5, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya nomor 1. Kemudian kita isi diameter. Pindahkan soal ke dalam tabel 50 sampai 54 dengan frekuensi 4, 55 sampai 59 dengan frekuensi 6, 60 sampai 64 dengan frekuensi 8, 65 sampai 69 dengan frekuensi 10, 70 sampai 74 dengan frekuensi 8, kemudian 75 sampai 79 dengan frekuensi 4. Kemudian kita totalkan jumlah frekuensinya, 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 ialah 40. Lalu untuk mencari D5 kita harus cari frekuensi kumulatifnya. Mencari frekuensi kumulatif, 4 kita pindahkan ke sini, 4. Kemudian 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 ditambah 8 sama dengan 18. 18 tambah 10 sama dengan 28. 28 tambah 8 sama dengan 36. 36 tambah 4 sama dengan 40. Lalu, untuk mencari D5 sama dengan 5 per 10, karena dia desil maka kita harus bagi dengan 10 lalu dikali dengan M.
5 per 10, N-nya 40 kali 40 sama dengan 40 bagi 10, 40 bagi 10 sama dengan 4 kali 5, 20. Maka D5-nya ialah 20. 20 terletak di kelas interval 65 sampai 69. Saya kolomkan. Maka disinilah D5. Pertama-tama kita cari diketahui. Diketahuinya ialah luas D5 sama dengan kita cari tepi bawahnya di kelas interval 65 sampai 69. 65 kita cari tepi bawahnya dengan 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Lalu kita cari frekuensi kumulatif D5. Frekuensi kumulatif D5 terletak di atas 28. Atas 28 ialah 18. Kemudian kita cari frekuensi D5. Frekuensi D5 di sini kan kelas D5-nya 65 sampai 69. Lalu kita lihat frekuensinya ialah 10. C atau intervalnya kita hitung dari 65 sampai 69 ialah 5. Lanjut ke sebelah sini. Berlakulah operasi matematika. DI sama dengan LDI tambah I per N, I per 10, mohon maaf, I per 10 dikali N kurang FK DI per FDI tutup kurung dikali C. D5 sama dengan LD5 tambah 5 per 10 dikali 4 dikali N sama dengan dikurang frekuensi kumulatif D5 per FD5 dikali C sama dengan LD5-nya berapa? Yakni 64,5. 64,5 ditambah 5 per 10 dikali 40 dikurang 18 karena FKD 5 ialah 18 per FD5 ialah 10 tutup kurung dikali 5 karena intervalnya 5 sama dengan 64,5 ditambah 40 bagi 10 4 dikali 5 20 20 kurang 18 per 10 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 20 kurang 8 ialah 2 per 10 dikali 5 64,5 ditambah 2 kali 5 ialah 10 per 10 64,5 ditambah 1 10 bagi 10 kan hasilnya 1 maka 64,5 tambah 1 sama dengan 65,5 hasil akhir atau D5 nya ialah 65,5. Selanjutnya kita akan mencari P20 atau persentil 20. Sama seperti kuartil dan desil, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya diameter 50 sampai 54, kemudian 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Frekuensinya 50 sampai 54 ialah 4, 55 sampai 59, 6, 60 sampai 64 ialah 8, 65 sampai 69, 10
10, 70 sampai 74 ialah 8, 75 sampai 79 ialah 4. Sama seperti DC dan kuartil, yang mesti kita lakukan ialah mencari frekuensi kumulatif. Samanya 4 kita pindah ke sini. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 10, 28, 28 tambah 8, 36, 36 tambah 4, 40. Lalu kita cari P20 sama dengan Bentar. karena dia persentil, maka kita bagi dengan 100 kali N. I-nya ialah 20. 20 per 100 dikali N-nya kita jumlahkan dulu, ialah 40 kali 40 sama dengan 800 dibagi 100 ialah 8. Maka P20-nya terletak di kelas interval 55 sampai 59. Karena frekuensi kumulatifnya ada frekuensi kumulatifnya di angka 10. Sedangkan 8 yang mendekati adalah 10. Maka kelas intervalnya 55 sampai 59. Lalu diketahui LP20 sama dengan kita cari di kelas interval 55 sampai 59, tepi bawah 55 dengan caranya 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian frekuensi kumulatif P20 sama dengan frekuensi kumulatif ialah sebelum dari kelas interval P20, yakni 4. Frekuensi persentil 20 ialah 6. C-nya ialah 5. Lanjut, rumus PI sama dengan LPI tambah I kali N per 100 dikurang FK PI per FPI dikali C. P20 sama dengan LP20 ditambah 20 kali 40 per 100 dikurang FKP 20 per FP20 kali C sama dengan luas persentil 20 ialah 54,5 tambah 20 kali 40 dibagi 100, 8 kurang FKP 20 ialah 4 per frekuensi P20 ialah 6 dikali 5, 54,5 ditambah 8 kurang 4 per 6 kali 5, 54,5 ditambah 4 dikali 5, 20 per 6 sama dengan 54,5 5 tambah 3,3, maka hasilnya ialah 57,8. Maka P20-nya sama dengan 57,8. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku.
Pertama-tama kita tentukan, kita tambah kolom di sini, yakni X atau nilai tengah atau XT. Caranya 50 tambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 57. 60 ditambah 64 kemudian dibagi 2 sama dengan 62. 65 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 67. 70 tambah 74 dibagi 2 sama dengan 72. 75 tambah 79 dibagi 2 sama dengan 77. Lalu tambah lagi kotak di sini. Ini F dikali X. Frekuensi kali nilai tengah. 4 dikali 52 208. 57 kali 6 342. 8 dikali 62 8 dikali 62 496. Lalu 10 kali 67 ialah 670. 8 kali 72 8 kali 72 ialah 576. Dan 4 kali 77 ialah 308. Kita totalkan menggunakan kalkulator. 342 tambah 496 tambah 670 tambah 576 tambah 308 hasilnya 2600. Lalu untuk mencari rata-rata kolom selanjutnya kita isi dengan nilai mutlak X kurang X bar. Tapi sebelum itu kita cari X barnya terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F sama dengan sigma F kali X nya 2600 dibagi sigma F nya 40 sama dengan 65. Lalu X 52 X ya nilai tengah dikurang dengan rata-rata. 52 kurang 65 karena dia negatif, karena hasilnya negatif, namun karena dia nilai mutlak maka jadinya positif. Seharusnya negatif 13 karena dia nilai mutlak 13. Kemudian 57 dikurang 65 karena hasilnya negatif 8 maka dipositifkan jadi 8. 62 kurang 65 negatif 3 dimutlakkan 3. 67 kurang 65 2. 72 kurang 65 72 kurang 65 7. Kemudian 77 kurang 65 ialah 12. Lalu tambah kolom lagi di sini untuk F kali nilai mutlak X kurang X bar. Jadi F dikali 11 nih. X nilai mutlak X kurang X bar. 4 kali 13 52. 6 kali 8 48. 8 kali 3 24. 10 kali 2 20.
8 kali 7, 56. 4 dikali 4 dikali 12 sama dengan 48. Kita totalkan 52 tambah 48 tambah 24 tambah 20 tambah 56 tambah 48 hasilnya 248. Carilah SR-nya atau simpangan rata-ratanya. SR rumusnya sigma F nilai mutlak X kurang X bar per sigma F sama dengan sigma jumlah F kali nilai mutlak X kurang X bar ialah 248 dibagi sigma F ialah 40 sama dengan hasilnya 6,2. Selanjutnya kita akan mencari varians. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Tabel varians dengan simpangan rata-rata biasanya sama di kolom frekuensi nilai tengah dan frekuensi kali nilai tengah atau F kali X. Yang membedakan, yuk kita buat kolom selanjutnya. Kalau tadi simpangan rata-rata itu nilai mutlak X kurang X bar, maka varians dalam kurung, karena nilai mutlak itu tandanya satu atau garis gini, sedangkan dalam kurung itu bukan nilai mutlak. Dalam kurung X kurang X bar. Lalu kita cari X barnya, hampir sama. X bar rumusnya X sigma F kali X per sigma F. Per sigma F sama dengan 2600 per 40 atau dibagi 40 sama dengan 65. Hampir sama seperti tadi, hanya saja karena ini bukan mutlak, maka ketika hasilnya negatif itu akan tetap negatif, tidak bisa dipositifkan. Contohnya 52 kurang 65 negatif 13, 57 kurang 65 negatif 8, 62 kurang 65 negatif 3, kemudian 67 kurang 65 hasilnya 2, 72 kurang 65 hasilnya 7. 77 dikurang 65 hasilnya 12. Tambah kolom lagi di sini, yakni X kurang X bar kuadrat. Hasil dari X kurang X bar ini kita kuadratkan. Negatif 13 kali negatif 13. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Untuk selanjutnya kita buat kolom sebelahnya. Kita buat untuk X kurang X bar kuadrat. Ini X kurang X bar kuadrat kita kuadratkan. Negatif 13 kali negatif 13, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Hasilnya 169. Negatif 8 kali negatif 8, 64. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 2 kali 2, 4. 7 kali 7, 7 kali 7, 49. Oke. 12 kali 12, 144. Nah, lalu kita di sini isi kolom F kali X kurang X kuadrat.
frekuensi dikali X kurang X kuadrat kurang X bar kuadrat maksudnya. Kita uji dengan kalkulator ya. 4 dikali 169 676. Lalu 6 dikali 6 4 6 dikali 6 4 hasilnya tuh 384. Nah 8 dikali 9 hasilnya 72. 4 dikali 10 10. 8 dikali 49 hasilnya 8 dikali 49 392. Lalu 4 dikali 144 576. Nah, setelah sudah mendapatkan ini kita tambahkan. Untuk mengujinya, karena ini bilangan besar, kita gunakan kalkulator ya. 676 pakai HP. 676 ditambah 384 tambah 72 tambah 10 tambah 392 tambah 576 sama dengan 2140. Kita sudah dapat F kali X kurang X bar kuadratnya. Lalu kita cari varians atau disimbolkan dengan S kuadrat sama dengan rumusnya itu sigma F kali X kurang X bar kuadrat per sigma F. Sigma X kurang X bar kuadratnya itu kita lihat di sini 2140. Kita bagi dengan sigma F nya 10. Kita bagi dengan kalkulator, dibagi 40 53,5. Maka hasil dari variansnya adalah 53,5. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku yang dilambangkan dengan S. Untuk tabel simpangan baku hampir sama dengan hampir sama dengan varians, maka kita tidak perlu merubahnya lagi. Begitupun cara mencari rata-ratanya, karena itu sama. Hanya saja yang membedakan rumusnya ialah kalau varians diibaratkan dengan S kuadrat, kalau simpangan baku itu dilambangkan dengan S. Dan rumusnya ialah akar sigma F kali X kurang X bar kuadrat per sigma F. Hampir sama rumusnya, hanya saja simpangan baku kita tambah akar. Kemudian akar sigma F kali X kurang X bar kuadratnya kan 2140 ya. Terus kita bagi dengan sigma F nya atau 40. Nah, akar 2140 dibagi 40 hasilnya kan 53,5. Nah, akar dari 53,5 itu berapa? Kita cek di kalkulator ya. Kita cari akar 53,5. Hasilnya 7,
3 karena kita ingin mengambil dua belakang koma, dua angka belakang koma, makanya kita lihat di angka belakang koma yang ketiga 4. 4 itu kurang dari 5, maka tidak boleh dibulatkan. Artinya 7,31 sama dengan 7,31. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.